Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama saya di channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang 8 rumus Excel yang sering digunakan. Dengan memahami rumus-rumus yang ada di Excel, teman-teman bisa dipermudahkan dalam mengerjakan pekerjaan kantor maupun tugas-tugas sekolah atau kuliah yang berkaitan dengan Microsoft Excel. Langsung saja kita mulai dengan rumus yang pertama, yaitu rumus sum. Nah, rumus sum merupakan rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data pada suatu rank. Nah, rumus sum ini juga sangat familiar sekali, artinya sering digunakan dalam pengerjaan di Excel. Nah, di sini kita akan coba terapkan fungsi sum di tabel ini. Nah, di sini kita akan menghitung jumlah nilai pada tabel ini, keseluruhan mahasiswa. Nah, rumusnya itu sama dengan sum, kemudian jangan lupa untuk buka kurung. Kemudian blok nilai yang akan kita jumlahkan. Seperti ini. Kemudian setelah itu tekan enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini total dari nilai mahasiswa ini adalah 485. Oke, kita lanjut ke fungsi atau rumus yang kedua, yaitu count. Count digunakan untuk menghitung banyaknya data pada suatu rank. Nah, fungsi count dengan sum ini hampir sama, teman-teman. Cuma fungsi sum itu digunakan untuk menjumlahkan data, sedangkan fungsi count itu untuk menghitung banyaknya data pada suatu rank. Nah, di sini kita akan menghitung banyaknya mahasiswa pada tabel ini. Nah, rumusnya yaitu sama dengan count, buka kurung, blok. Nah, di sini teman-teman bebas saja blok bagian mana. Nah, misalnya saya akan blok bagian name. Tarik seperti ini, kemudian tekan enter. Nah, jadi banyaknya mahasiswa pada tabel ini adalah 6. Nah, misalnya saya kasih contoh lagi, kita akan menggunakan pada kolom nilai. Sama dengan count, buka kurung. Nah, saya akan blok bagian kolom nilai. Kemudian tekan enter. Nah, sama saja teman-teman. Banyak mahasiswanya tetap 6. Oke, kita lanjut lagi ke fungsi yang selanjutnya, yaitu average. Average digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata dari kumpulan data pada suatu rank. Nah, di sini kita akan membuat atau mencari nilai rata-rata pada keseluruhan mahasiswa ini. Nah, di sini nilainya sudah tersedia. Oke, kita akan masukkan rumusnya, yaitu sama dengan average, kemudian buka kurung, blok nilai yang akan kita hitung rata-ratanya. Nah, setelah itu tekan enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nilai rata-rata dari keseluruhan nilai yaitu 80,83. Nah, teman-teman juga bisa membulatkan nilai rata-rata ini. Caranya teman-teman pergi ke menu submenu number, kemudian pilih yang ini, decrease decimal. Nah, misalnya teman-teman ingin menghilangkan semuanya, tekan sekali lagi. Nah, dia akan secara otomatis membulatkan nilai rata-ratanya atau angka yang kita pilih. Oke, kita lanjut lagi ke fungsi yang selanjutnya, yaitu fungsi if. Fungsi if merupakan fungsi logika pada Excel yang digunakan untuk mempermudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan. If ini sering kita jumpai pada pengolahan data yang berhubungan dengan perbandingan kondisi pada suatu sel. Nah, di sini teman-teman lihat keterangannya, nilai 90 sampai 100 itu predikatnya A, 61 sampai 89 itu predikatnya B, dan 0 sampai 60 itu predikatnya C. Nah, kita akan membuat nilai-nilai ini menjadi sebuah predikat
atau berbentuk huruf. Misalnya 89 itu predikatnya di sini B. Nah, kita akan membuat itu dalam bentuk huruf. Nah, adapun rumusnya kita buat sama dengan if. Oke, saya hapus dulu. Sama dengan if, buka kurung, pilih nilai yang akan kita sebagai titik acuan. Kemudian lebih besar dari sama dengan 90. Nah, jadi kita akan menggunakan angka-angka di sini, teman-teman. Kemudian titik koma, predikatnya itu A. Nah, artinya jika nilai 89 besar dari sama dengan 90, itu dapatnya predikatnya A, misalkan, teman-teman. Tapi jika salah, maka dia akan beralih ke fungsi atau if yang lainnya. Kemudian kita buat titik koma, kita buat lagi fungsi if-nya, if, buka kurung, pilih nilainya, kemudian lebih besar dari sama dengan 61. Itu predikatnya B, teman-teman. Nah, selain itu predikatnya C. Nah, jika sudah seperti ini rumusnya, teman-teman tekan enter. Pilih saja yes. Nah, maka dia akan nilainya B, teman-teman. Kita copy nilai predikat B ini, tekan Ctrl copy pada keyboard. Kemudian blok yang ini. Kemudian tekan enter. Nah, maka nilainya B semua, teman-teman. Karena ini nilainya di rentang 61 sampai 89 itu nilainya B. Misalnya saya ubah sini 90. Nilai sini kita ubah 90. Maka secara otomatis dia akan berubah menjadi A. Oke, kita lanjut lagi ke fungsi yang selanjutnya, yaitu SUMIF. SUMIF merupakan turunan dari fungsi SUM, di mana SUMIF digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, pada SUM tadi, kita menjumlahkan data secara keseluruhan. Sedangkan pada SUMIF ini, kita menjumlahkan data berdasarkan kondisi, teman-teman. Nah, di sini kita buat dua kondisi berdasarkan jenis kelamin, yaitu total nilai laki-laki dan total nilai perempuan. Rumusnya sama dengan SUMIF, buka kurung, kemudian kita pilih rank yang akan menjadi acuan. Di sini teman-teman bisa lihat di sini SUMIF rank, kemudian kriteria. Berarti di sini kita buat jenis kelamin menjadi ranknya. Tarik seperti ini. Nah, setelah itu titik koma. Nah, kriterianya nih apa, teman-teman? Berarti ini nilainya untuk laki-laki. Berarti kriterianya laki-laki. Laki. Nah, setelah itu titik koma lagi, kemudian blok nilainya yang akan kita jumlahkan. Seperti ini, tarik, kemudian tekan enter. Nah, total nilai laki-laki itu jumlahnya 242, teman-teman. Oke, kita terapkan lagi untuk total nilai perempuan. Sama, kita buat sama dengan SUMIF, buka kurung, kemudian blok bagian sel jenis kelamin atau kolom jenis kelamin, kemudian titik koma, kriterianya perempuan. Kemudian titik koma, kita blok lagi yang bagian nilai. Setelah itu tekan enter. Nah, maka nilai untuk perempuan itu 243, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke fungsi yang selanjutnya, yaitu fungsi COUNTIF. Nah, COUNTIF itu merupakan turunan dari fungsi count,
di mana COUNTIF digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini sama lagi berdasarkan kriteria tertentu. Artinya di sini ada kondisi. Kita coba. Nah, sini kondisinya terbagi dua, teman-teman. Saya buat kondisinya terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Nah, adapun rumusnya sama dengan count if buka kurung, kemudian pilih ranknya, teman-teman. Sini saya pilih rank jenis kelamin karena kita akan menghitung banyaknya mahasiswa laki-laki. Blok seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk buat kriterianya. Kriterianya berarti laki-laki. Kemudian tekan enter. Nah, banyaknya mahasiswa laki-laki itu jumlahnya 3, teman-teman. Kita bisa lihat di sini 1, 2, 3. Kita coba lagi untuk mahasiswa perempuannya. Buat sama dengan count if buka kurung blok di sini. Nah, kemudian kita buat kriterianya. Setelah itu tekan enter. Nah, banyaknya mahasiswa perempuan itu 3. Oke, lanjut ke fungsi yang selanjutnya, yaitu fungsi len. Fungsi len ini digunakan untuk mengetahui jumlah karakter pada suatu sel. Nah, di sini teman-teman misalnya ingin menghitung berapa jumlah karakter di kata ini. Nah, caranya sama dengan len buka kurung, kemudian blok sel yang ingin teman-teman hitung karakternya. Di sini saya contohkan menggunakan kata Indonesia. Nah, setelah itu tekan enter. Nah, berarti jumlah karakter di kata Indonesia ini jumlahnya 9, teman-teman. Oke, yang terakhir yaitu fungsi round. Fungsi round digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan. Fungsi ini biasanya kita jumpai pada laporan keuangan yang terdapat bilangan desimal, sehingga memerlukan proses pembulatan. Jadi ini masuk ke proses pembulatan, teman-teman. Nah, teman-teman bisa atur, teman-teman ingin membulatkannya berapa digit di belakang koma. Nah, kita masuk ke rumusnya sama dengan round buka kurung, kemudian pilih selnya. Nah, kemudian titik koma. Nah, di sini teman-teman ingin digitnya berapa? Misalnya saya buat 1. Artinya hanya tersisa 1 digit di belakang koma. Tekan enter. Nah, seperti ini dia, teman-teman. 56,8. Oke, kita coba lagi yang lain. Misalnya saya ingin 2 digit. Berarti dia akan menyisakan 2 digit di belakang koma. Kemudian tekan enter. Nah, jadi 56,79. Oke, teman-teman, mungkin sekian pembahasan kita tentang rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel. Semoga dengan video tutorial ini bisa membantu teman-teman memahami rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel. Oke, teman-teman, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.